menemani adik-adik semuanya di ibadah sekolah minggu kita kali ini. Semuanya sudah siap belum? Oke, sekarang semuanya duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Oke, semuanya ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan Kak Fatna yang akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari tadi malam hingga pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, fokus untuk mengikuti sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa dan sekarang saatnya kita bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelum kita menyanyikan lagu berikut ini, Kak Fatna punya 3 pertanyaan yang akan Kak Fatna tanyakan kepada adik-adik. Dan Kak Fatna akan kasih clue atau petunjuk, jadi adik-adik tinggal menebak saja. Jawabannya apa ya? Oke, sudah siap? Oke, pertanyaan pertama. Benda ini adalah ciptaan Tuhan dan dia adanya di pagi hari sampai sore hari. Dan kalau benda ini nggak ada adik-adik, maka bumi tempat kita tinggal akan gelap dan kita nggak bisa kemana-mana. Apa ya? Benda itu apa ya? Ciptaan Tuhan itu apa ya? Apa ya? Ada yang nggak tahu ya? Oke, Kak Fatna kasih tahu dan mungkin ada adik-adik yang sudah jawab ya. Tapi kan Kak Fatna nggak bisa dengar. Oke, jawabannya adalah matahari. Oke, pertanyaan kedua. Ini juga ciptaan Tuhan adik-adik dan dia adanya di udara. Dia terbang di udara. Apa ya jawabannya? Apa ya? Pesawat? Pesawat bisa juga ya. Pesawat memang terbang di udara ya. Tapi yang Kak Fatna maksud adalah burung-burung di udara. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Ini juga ciptaan Tuhan ya, masih ciptaan Tuhan. Dia ini adanya di taman. Wah, warnanya banyak sekali. Ada yang putih seperti bajunya Kak Fatna dan juga ada yang merah. Ini merah ya. Oke, ada yang kuning, ada yang pokoknya warnanya banyak sekali, warna-warni. Ada yang tahu jawabannya apa? Bunga. Kayak bajunya Kak Reni, bunga-bunga. Oke adik-adik, tadi matahari, burung-burung di udara dan bunga-bunga di taman dan masih banyak ciptaan Tuhan yang lain. Dan dari lagu berikut yang akan kita nyanyikan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih atas ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga selain itu kita mau bersyukur karena pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kita dari tadi malam hingga pagi ini kita bangun dan bisa melihat matahari. Mungkin ada yang sudah lihat burung-burung di udara. Oke, kita mau menyanyikan lagu berikut, Matahari Bersinar Terang. Kita menyanyikan lagu ini dari awal dan semuanya ikutin gerakan Kak Fatna dan Kak Reni ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama
juga ciptaan Tuhan. Tadi beberapa yang Kak Farna sebutkan, ada matahari, ada burung-burung di udara, dan juga ada apa ya? Bunga di taman. Tapi adik-adik, ternyata ada loh satu ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Wow, ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Adik-adik yang di rumah tahu apa atau siapa ciptaan Tuhan yang paling istimewa itu? Oke, Kak Fatna kasih tahu ya. Ciptaan Tuhan yang paling istimewa adalah manusia. Manusia itu ya Kak Fatna, Kak Jati, Kak Reni, dan adik-adik semuanya. Tapi kenapa ya kita manusia menjadi ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Adik-adik penasaran? Oke, kita coba tanya Kak Reni yuk, kenapa ya? Kita manusia istimewa karena menurut firman Tuhan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar itu bukan berarti wajah kita mirip dengan Tuhan, tetapi kita diberi kemampuan untuk berpikir dan diberikan hati yang mampu mengasihi Tuhan dan orang lain. Oh, nah itu jawabannya ya. Kenapa kita manusia menjadi ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Nah, lagu yang akan kita nyanyikan berikut judulnya adalah Aku Istimewa. Lagu ini belum pernah kita nyanyikan ya di Balai Sekolah Minggu. Nah, tapi kita akan belajar sama-sama lagu ini. Dari lagu ini kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan kita semua menjadi ciptaannya yang paling istimewa. Kita belajar sama-sama lagu ini yuk. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada yang sudah tahu siapa yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini?
harusnya sudah tahu ya. Yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Kak Reni. Silakan Kak Reni. Oke, adik-adik semua silakan duduk. Oke, siapa di sini tadi yang sangat bersemangat memuji Tuhan? Angkat tangan kirinya. Kiri aja. Sekarang siapa yang bersemangat mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan kanannya. Kalau sudah diangkat kedua tangannya, disatukan, diturunkan, ikuti kata-kata Kak Reni. Kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyertai kami saat kami memuji Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman. Tolong kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau tanya, siapa di sini yang takut sama gelap? Siapa yang takut sama gelap? Kak Fatna. Kak Reni sebetulnya nggak takut sama gelap, tapi beberapa hari yang lalu lampu di kamar mandi Kak Reni itu mati dan sampai saat ini belum diganti lampunya. Jadi kalau Kak Reni masuk ke kamar mandi, Kak Reni nggak bisa lihat air di bak. Kak Reni nggak bisa lihat apa yang ada di lantai. Kalau adik-adik, kalau lampu di kamarnya mati misalnya, takut apa seneng? Takut. Selain takut, rasain apa lagi? Ayo. Apa lagi? Khawatir nabrak sana sini ya. Nah, kalau gelap itu nggak enak. Tapi Kak Reni, di kamar mandi Kak Reni bisa lihat air karena Kak Reni punya ini. Apa ini? Ini bukan boneka ya, tapi ini adalah lampu. Ini adalah lampu. Kak Reni menggunakan lampu yang terang. Lampu yang terang untuk menerangi kegelapan di kamar mandi Kak Reni. Yang awalnya menakutkan, yang awalnya nggak bisa lihat apa-apa. Coba tutup matanya semuanya. Bisa lihat jari Kak Reni? Nggak bisa ya, nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Buka lagi matanya. Yang awalnya nggak bisa lihat apa-apa, jadi bisa melihat karena adanya lampu yang terang. Hari ini kita mau belajar bersama-sama pelajaran kita yang berjudul Anak Terang. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Minta tolong papanya atau mamanya atau siapa saja yang ada di rumah untuk membukakan Alkitab ya. Kalau yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong orang tuanya. Oke? Efesus 5 ayat 8, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dalam firman Tuhan kita hari ini dikatakan dulu kita hidup di dalam kegelapan. Maksudnya apa ya? Bukan berarti dulu itu kita hidup di dalam ruangan yang gak ada lampunya, Kak. Tetapi hidup di dalam kegelapan itu berarti hidup di dalam dosa. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, yang tidak membuat Tuhan senang. Itu saat kita belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa sekarang kita adalah anak-anak terang. Mengapa kita menjadi anak-anak terang? Karena Tuhan Yesus
Terang dunia. Terang dunia yang berarti menyinari dunia dari kegelapan dosa. Nah, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus dengan berdoa, menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, itu berarti kita juga menjadi terang. Kita menjadi anak-anak terang karena kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Siapa yang senang menjadi anak-anak terang? Angkat kedua tangannya. Ya, Kak Reni, Kak Fatna, Kak Jati, semuanya sangat senang bisa menjadi anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus. Tapi anak-anak terang itu harusnya seperti apa ya? Nah, kalau kita sebut kita anak-anak terang, seharusnya kita hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Seharusnya kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, menolong orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain, yang memberkati orang lain. Hari ini mau tanya contohnya. Hari ini mau tanya ke kakak-kakak di sini. Tahu nggak contohnya sifat atau hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak terang? Dimulai dari Kak Fatma dulu. Anak-anak terang gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah. Kalau misalnya minta sesuatu ke mama, minta permen 1 bungkus mau dimakan dalam sehari, wah itu kan gak baik. Terus mamanya gak kasih, gak boleh marah-marah sama mama ya. Kalau Kak Jati, apa Kak Jati? Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Kalau dinasihatin, Dek atau Kak, ayo bobo siang, harus didengerin, jangan ngeyel, gitu ya. Itu adalah contoh-contoh yang kita harus lakukan kalau kita sebut diri kita anak-anak terang. Sekarang sebelum kita lanjut, kita mau buat aktivitas. Wah, aktivitasnya apa ya? Ya, kita mau buat lampion atau lentera dari kertas HVS. Apakah adik-adik sudah punya kertas HVS dengan adik-adik semua? Sudah ada? Ayo minta tolong papa, minta tolong mama, atau siapapun di rumah untuk menolong mengambilkan kertas HVS. Kita mau buat ini dengan cara, nah ini 1 buat Kak Fatma, Terima kasih. 1 buat Kak Jati. Terima kasih. Nah, ini pakai yang sudah jadi aja. Nah, caranya adalah kertasnya dilipat menjadi seperti ini. Memanjang ya, bukan seperti ini ya, tapi memanjang. Nah, lihat Kak Fatma dan Kak Jati. Kertasnya dilipat memanjang. Sudah. Kalau sudah, nanti kertasnya digunting, ukurannya dikira-kira aja. Digunting kira-kira selebar ini ukurannya, ya. Sambil Kak Fatma dan Kak Jati menggunting untuk memberikan contoh, ini mau menjelaskan. Nah, kira-kira selain tadi yang sudah disebutkan Kak Fatma sama Kak Jati itu kan kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah, hal apa yang bisa kita lakukan yang menunjukkan kalau kita adalah anak-anak terang? Ya apa? Kalau ujian nggak boleh nyontek, nggak boleh karena nyontek itu sama dengan mencuri. Kalau ada temennya yang nggak jajan karena nggak punya uang jajan dan kalian punya kue lebih, bisa dikasih ke temennya yang nggak punya supaya temennya juga bisa makan pas istirahat. Itu ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, sudah setengah nih Kak Fatma dan Kak Jati. Adik-adik juga kayak gini ya, kayak gini nggak guntingnya? Iya. Nah, nanti kalau sudah direkatkan, kita mau menulis di sini. Kita mau menulis di bagian-bagian dari lentera ini. Direkatkannya gimana aja sih? Nanti direkatkannya seperti ini ya. Nah gitu, ujung ke ujung ya. Terus nanti dilem. Dilem. Itu dilem kayak gitu biar jadinya seperti ini. Nah, sambil Kak Jati dan Kak Fatna melem, ini mau menulis. Nanti bisa ditulis di sisi-sisi ini hal apa saja yang bisa kita
menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memberkati orang lain. Nah, bisa pakai krayon, tapi kalau nggak punya krayon, bisa juga pakai pulpen atau pensil. Ditulis di sini ya. Hari ini mau nulis apa ya? Hari ini mau nulis sabar. Sabar. Nah, ini satunya kan ditulis di sini. Yang lain bisa ditulis di sisi atau di bagian yang lain. Nggak usah ditulisin semuanya. Ditulisin 2 atau 3 aja. Ini mau orange. Tadi itu juga bisa mulai menulis. Sama kakaknya juga bisa menulis. Mau nulis rajin. Rajin. Kali ini mau rajin. Nggak males-malesan. Ini mau warna Coklat. ini mau hijau. Hijau. Hari ini menulis 3 aja ya. Jadi juga biar waktunya nggak habis. Sabar, rajin, murah hati. Murah hati itu berarti nggak pelit. Murah hati. Murah hati. Oke, kali ini sudah menulis 3. Nah, adik-adik, setiap hari kalau misalnya adik-adik teringat, kayaknya ini adalah hal yang harus dilakukan sebagai anak terang. Adik-adik bisa menambahkan setiap hari di sini. Ya, bisa ditambahkan sampai semua lemperannya full dengan tulisan perbuatan baik, perbuatan anak-anak terang. Nah, oke. Pertanyaannya, tapi Kak, kalau misalnya melakukan itu susah, gimana dong? Kalau dengar-dengaran sama orang tua itu susah, gimana dong? Gimana ya kalau melakukan kebaikan itu susah? Gimana Kak Jati? Kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan dulu. Kita bisa berdoa. Nah, bisa berdoa. Siapa yang suka berdoa? Kak Fana suka berdoa nggak? Iya, suka juga pagi-pagi. Pagi-pagi berdoa. Kita berdoa kenapa? Karena kita mau minta tolong Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak terang. Karena melakukan kebaikan dan menjadi anak terang dengan kekuatan kita sendiri itu susah, kita tidak mampu. Tapi kalau kita minta Tuhan Yesus untuk menolong kita, kita akan mampu melakukan perbuatan baik dan menjadi anak-anak terang. Nah, kali ini mau kasih tugas satu lagi buat adik-adik semua. Sepanjang minggu ke depan, ayo dipilih salah satu dari yang adik-adik tulis. Dipilih. Kak Fatma sama Kak Jati juga pilih. Mau pilih apa yang akan dilakukan setiap hari sepanjang minggu ke depan. Oke? Kalau kali ini memilih sabar. Kali ini mau belajar untuk sabar, tidak suka marah-marah. Kalau Kak Fatma pilihnya apa? Nah, baca Alkitab aja deh. Oh, baca Alkitab. Wah, bagus sekali. Kalau Kak Jati? Sopan. Oh, sopan. Oke, adik-adik sudah memilih ya, harus dilakukan setiap hari. Dan jangan lupa berdoa, minta Tuhan Yesus memberi kekuatan. Sekarang sebelum kita selesai firman Tuhannya, kita mau melihat ayat hafalan. Ayo lihat kembali ayatnya tadi. Efesus 5 ayat 8. Tapi kita mulai dari kata sebab itu. Mulai dari kata sebab itu ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Semuanya sudah siap? 1, 2, 3. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, karena ini pendek, adik-adik bisa menghafalnya dengan membuat gerakan. Atau mau buat lagu juga boleh dari ayatnya. Nanti difoto atau direkam dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Atau juga kalau mau foto bersama dengan lampionnya yang udah penuh dengan tulisan-tulisan, boleh. Lampionnya mau dihias, boleh juga. Oke, sekarang kita mau berdoa.
Untuk menutup firman Tuhan kita di pagi hari ini, minta Kak Jati memimpin kita dalam doa. Oke. Kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin kata-kata Kak Jati ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami kami sudah belajar sudah belajar agar kami agar kami bisa menjadi anak-anak terang. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita jadi tahu ternyata kita manusia bukan hanya menjadi ciptaan Tuhan yang paling istimewa, tetapi kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang, berarti kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ya perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita akan menyanyikan lagu berikut. Lagu ini judulnya adalah Aku Anak Terang. Kita mau bersyukur karena kita adalah anak-anak terang. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dan adik-adik yang di rumah tetap ikutin gerakan Kak Fatna dan Kak Reni. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Dan nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Yeay! Oke, ibadah kita hampir selesai ya adik-adik. Tapi sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, Kak Fatna punya satu pengumuman untuk adik-adik semua. Ada yang penasaran pengumumannya apa ya? Oke, jadi tanggal 24 dan 27 Juni kemarin ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Wow. Oke, dan tanggal 24 kemarin yang berulang tahun adalah Nadia. Sedangkan tanggal 27 Juni kemarin yang berulang tahun adalah Philip. Oke, sekarang seperti biasa kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Pada hitungan ketiga, kita akan bilang selamat ulang tahun Nadia dan Philip. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dapat hitung ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Nadia dan Philip. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Reni. Kita akan berdoa juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya. Silakan Kak Reni. Oke, semuanya kembali lipat tangan, tutup matanya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang bisa kami ikuti bersama-sama. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengerjakan aktivitas, dan mendengarkan pengumuman. Kami tahu bahwa ada teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu Nadia dan Philip. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga mereka, sekolah mereka, dan kehidupan mereka. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan.